Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini. Kita akan belajar mengapa kesombongan itu bisa menular. Pada akhir 1980, psikolog bernama James Reason ingin memahami pemikiran pengemudi mobil yang berkontribusi pada kecelakaan di jalan raya. Dia melakukan penelitian di tempat parkir supermarket di sekitar Manchester, Inggris, dan meminta 520 pengemudi untuk memperkirakan berapa kali mereka melakukan pelanggaran tertentu. Apakah mereka sering melakukan periksa kaca spion misalnya, ataukah mereka memasuki jalur yang salah saat mendekati persimpangan? Selain daftar kesalahan dan pelanggaran, peserta juga diminta untuk memperkirakan bagaimana kemampuan mengemudi mereka dibandingkan dengan orang lain. Apakah mereka lebih baik atau lebih buruk atau rata-rata? Mengingat banyaknya waktu yang dihabiskan banyak orang di belakang kemudi, Anda mungkin berpikir sebagian besar pengemudi setidaknya memiliki kesadaran akan kemampuan mereka sendiri. Namun Reason menemukan hal yang tidak benar. Dari 520 pengemudi, hanya 5 orang yang menganggap mereka lebih buruk dari rata-rata atau kurang dari 1%. Sisanya bahkan mengemudi yang benar-benar buruk, yang terus-menerus membuat kesalahan, menganggap diri mereka tidak lebih jelek dari orang lainnya, dan banyak yang mengira mereka jauh lebih baik. Itu pada dasarnya adalah khayalan massal yang membuat mereka benar-benar buta terhadap kegagalan mereka sendiri. 3 dekade kemudian, psikolog telah mendokumentasikan tingkat kepercayaan diri yang menipu untuk berbagai sifat dan kemampuan. Dari 520 pengemudi, hanya 5 orang yang menganggap diri mereka lebih buruk dan rata-rata kurang dari 1%. Kita cenderung berpikir bahwa kita lebih cerdas, kreatif, atletis, dan dapat diandalkan, perhatian, jujur, dan ramah daripada kebanyakan orang. Fenomena yang sering dikenal sebagai efek lebih baik dari rata-rata. Buktinya sangat bahkan luar biasa kuat, kata Ethan Zelli, seorang profesor psikologi di University of North Carolina di Greensboro, yang baru-baru melakukan meta-analisis terhadap studi tersebut. Jika Anda memberi orang kuesioner yang menilai diri mereka sendiri, hampir semua orang di kelas mengira mereka di atas rata-rata di hampir semua hal. Konsekuensinya mungkin serius, seperti yang telah disiratkan oleh Profesor Reason. Terlalu percaya diri pada kemampuan sendiri di jalan dapat menyebabkan cara mengemudi yang berisiko, yang bisa berakibat pada kecelakaan serius. Dalam pengobatan, hal ini dapat menyebabkan kesalahan diagnosis yang fatal. Secara hukum, hal itu dapat menyebabkan tuduhan palsu dan kegagalan dalam peradilan. Lanjut ya. Maka tidak mengherankan bahwa terlalu percaya diri seringkali dikenal sebagai induk dari semua bias. Ilmuwan pemenang hadiah Nobel Daniel Kahneman mengatakan bahwa jika dia memiliki tongkat ajaib yang dapat mengubahkan satu hal tentang psikologi manusia, dia akan menghilangkan perasaan superioritas manusia. Sekarang, penelitian baru yang menarik oleh Joy Cheng, asisten profesor psikologi di York University, menunjukkan bahwa terlalu percaya diri bisa menular. Jika Anda pernah bertemu dengan orang yang terlalu percaya diri, Anda akan cenderung melebih-lebihkan posisi Anda, katanya. Ini adalah kecenderungan yang dapat menyebar ke seluruh tim. Kepercayaan berlebihan. Cheng mengatakan bahwa dia telah terinspirasi oleh laporan anekdot tentang perilaku di Wall Street, di mana kesombongan tampak marah. Ketika Anda membicarakan sektor lain seperti pendidikan, guru-guru tidak dideskripsikan dengan cara yang sama. Perbedaan ini membuatnya bertanya-tanya apakah kelompok orang tertentu benar-benar membuat orang lain dalam kelompoknya memiliki ego tinggi. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengisyaratkan kemungkinan ini dan menunjukkan bahwa kepercayaan diri berlebih pada bankir cenderung tumbuh seiring waktu yang dijalaninya dalam profesinya. Hal ini akan masuk akal jika mereka mengadopsi perilaku dari rekan-rekan mereka. Tetapi Cheng ingin mengemukakan gagasan itu tes di laboratorium. Eksperimen pertama dalam 2 tahap. Secara individu, peserta diminta untuk melihat foto wajah orang dan diminta untuk menebak berbagai kepribadian berdasarkan ekspresi orang itu, tugas yang dapat dilakukan beberapa orang dengan akurasi yang wajar. Untuk mengukur kepercayaan diri, para peserta diminta untuk menilai persepsi tentang kemampuan mereka sendiri dibandingkan anggota kelompok lainnya.
Para peserta kemudian harus melakukan tugas yang sama secara berpasangan. Setelah itu mereka kembali diminta untuk menilai kemampuan mereka sendiri, memungkinkannya untuk melihat apakah kesombongan satu orang akan menular kepada yang lainnya. Benar saja, dia menemukan bahwa peserta yang lebih rendah hati cenderung menaikkan peringkat mereka sendiri setelah ditempatkan dengan mitra yang terlalu percaya diri. Ia sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa, kata Cheng. Hasil pencobaan kedua bahkan lebih mencengangkan. Sekali lagi, mereka harus mengerjakan tugas memberikan persepsi sederhana termasuk menebak berat badan seseorang dari foto mereka. Akan tetapi, kali ini peserta tidak bekerja secara nyata, melainkan disuguhi beberapa contoh tanggapan peserta lain. Kenyataannya, tanggapan-tanggapan itu palsu, sehingga memungkinkan Cheng untuk melihat orang yang jelas-jelas menipu diri sendiri. Mereka mungkin melihat seseorang di 10% terbawah, jauh di bawah rata-rata, mengklaim berada di antara kuartal teratas. Misalnya, peserta mungkin telah melihat sikap terlalu percaya diri sebagai tanda peringatan, tapi mereka meniru perilaku tersebut. Seseorang yang terekspos dengan seseorang yang terlalu percaya diri, peringkat persepsi dirinya meningkat sekitar 17%. Itu adalah kebalikan dari peserta yang telah diperlihatkan profil peserta yang lebih realistis. Mereka cenderung meremehkan peringkat mereka sekitar 11%. Dalam eksperimen lebih lanjut, Cheng menegaskan bahwa ilusi superioritas menular dari satu orang kepada yang lainnya. Dia juga mencatat efek limpahan, yakni begitu Anda menjadi terlalu percaya diri di satu bidang, Anda mungkin menjadi lebih sombong di bidang lainnya. Lebih buruk lagi, konsekuensinya bisa bertahan lama sampai setelah interaksi dengan hanya beberapa menit terpapar dengan orang-orang yang sombong. Seseorang bisa mengubah penilaian diri sendiri beberapa hari kemudian. Sel terkesan dengan temuan tersebut. Tulisannya ZELL. Saya pikir penelitian ini sangat menarik dan dilakukan dengan baik. Penelitian ini juga membantu kami memahami asal mula mengapa seseorang terlalu percaya diri dan menganggap sikap seperti itu lebih menonjol di beberapa kelompok daripada yang lain. Ia menduga hal itu muncul dari penciptaan norma sosial. Melihat orang lain menunjukkan perilaku yang terlalu percaya diri dapat membuatnya tampak lebih dihargai atau dianggap lebih sesuai secara budaya. Mekanisme misterius. Hasil penelitian Cheng contoh dengan banyak studi lain tentang perilaku, tentang konformitas. Ketika dihadapkan pada seseorang, Anda akan lebih mudah meniru cara berperilaku dan cara berpikir mereka. Mudah untuk membayangkan bagaimana hal itu bisa terjadi di tempat kerja, tambahnya. Katakanlah Anda seorang bankir keuangan. Ketika Anda semakin asik dengan dunia pekerjaan, Anda melihat beberapa orang cenderung membuat pernyataan sombong dan mereka sangat percaya diri dalam berbicara maupun dalam komunitas nonverbal. Dan Anda pada gilirannya bisa sedikit menjadi cloning dari orang itu. Dalam makalahnya, Cheng mengutip perusahaan energi Enron sebagai contoh potensial bagaimana hal itu dapat segera menjadi marak dalam organisasi. Korporasi ini pernah menjadi perusahaan terbesar di 7 di AS, tetapi dinyatakan bangkrut pada tahun 2001 setelah laporan penipuan korupsi yang meluas. Budaya arogansi Enron terkenal. Seorang mantan karyawannya menyatakan bahwa tidak diragukan lagi pegawai Enron dengan arogan mengira bahwa mereka lebih pandai dari orang lain. Temuan kami menunjukkan sikap percaya diri mungkin disebabkan oleh efek penularan sosial, kata Cheng. Dan itu bisa membuat orang banyak mengadopsi praktek-praktek ini yang berkontribusi pada kehancuran diri mereka sendiri. Dengan hasil penelitian ini, Cheng menyarankan agar perusahaan memikirkan kembali ketika akan memberikan penghargaan pada karyawan tertentu. Pemimpin dan manajer harus memperhatikan efek individu terhadap orang lain ketika sikap terlalu percaya diri mereka menyebar luas. Temuan ini mungkin juga perlu dipertimbangkan perekrutannya. Anggota tim yang lebih rendah juga bisa meredam kepercayaan diri dengan berlebihan dari seluruh tim. Mereka dapat membantu mengembalikan kelompok ini ke dunia nyata. Pada tingkat individu, Anda setidaknya mungkin bisa memperhatikan sikap Anda sendiri, termasuk persepsi Anda tentang kemampuan mengemudi Anda. Setiap kali Anda secara tidak berdasar membual tentang keahlian Anda mungkin mempengaruhi orang-orang lain. Anda bisa menjadi bagian dalam hayalan massal yang telah didokumentasikan oleh James Risen bertahun-tahun yang lalu. Demikianlah, jangan sombong, milikilah rendah hati, berpikirlah objektif karena kesombongan adalah penipuan, dan sikap minder rendah hati juga adalah tidak menghargai anugerah Tuhan. Shalom, salam podcast M116.